Pria ini mengurung dan memperkaos putrinya hingga memiliki 7 anak. Kasus ini muncul pada tahun 2008 dan membuat seluruh dunia menjadi geger. Inilah kisah memilukan Elizabeth Fritzl. Kehidupan awal. Keluarga Fritzl ini dimulai dari seorang pria bernama Joseph Fritzl yang lahir pada tanggal 9 April tahun 1935 di Amstetten, Austria. Pada tahun 1938, ketika Nazi menjajah Austria, ayahnya terpaksa ikut berperang, dan Joseph bersama ibunya juga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Joseph yang awalnya membenci Hitler karena memberikan banyak masalah di kehidupannya, juga akhirnya membenci ayahnya karena dianggap sebagai pengecut yang ditawan di Soviet hingga tahun 1948. Pada masa ayahnya ditawan, ibunya yang dikenal sebagai sosok temperamen yang selalu menyiksa Joseph juga ditangkap dan ditawan di kamp konsentrasi Nazi pada tahun 1945. Dan akhirnya, Joseph ditinggal sendirian dan berakhir di panti asuhan. Meskipun ibunya kembali dibebaskan dan bisa mengambil Joseph dari panti asuhan, ibunya masih terus menyiksa Joseph dan dengan luka fisik serta mental, bahkan kebencian terhadap ayahnya yang mendalam. Pada usia 15 tahun, Joseph juga mulai mengembangkan beberapa kebiasaan seksual yang menyimpang. Dia mulai dengan voyeurisme dalam berkeliaran di sekitar kotanya untuk mendengarkan suara-suara pasangan muda yang sedang berhubungan badan. Dan ini meningkat menjadi tindakan balas dendam terakhir terhadap ibunya dengan cara mengunci ibunya yang terbaring di tempat tidur dengan jendela tertutup, di mana ibunya akhirnya meninggal pada tahun 1980. Pada usia 16 tahun, Joseph menuju kota Linz untuk melanjutkan pendidikannya sebagai insinyur. Setelah lulus, dia bekerja sebagai asisten teknis dan bertemu dengan seorang wanita bernama Rosemary Byers, yang kemudian mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1963. Dari pernikahan inilah mereka memiliki 3 putra dan 4 putri, termasuk Elizabeth yang lahir pada 6 April 1966. Semasa menikah dengan kelainan seksual dan jiwa predatornya, Joseph juga pernah meninggalkan keluarganya selama 2 tahun untuk perjalanan bisnis ke Ghana dan pernah dipenjara selama 18 bulan karena memperkaos seorang wanita. Selain mendapatkan hukuman yang ringan, Joseph juga mendapatkan bonus lain karena pada masa itu, sistem peradilan Austria yang secara efektif menghapus hukuman pemerkosaan yang dia lakukan dari catatan kriminalnya setelah 10 tahun. Dan ini juga dilakukan kepada sebagian besar kejahatan terlepas dari tingkat keparahannya. Meskipun begitu, Joseph dikenal sebagai insinyur independen yang sukses dan kaya. Dia bahkan memutuskan untuk berinvestasi di properti dengan membeli wisma, restoran, dan hotel 40 kamar tidur 3 lantai. Dan orang-orang memandangnya sebagai family man. Beberapa tahun setelahnya, Joseph memulai ekspansi besar-besaran di sekitar kawasan tempat tinggalnya, termasuk ruang bawah tanah lebih besar di bawah bagian luar belakang rumah, dan beberapa rumah susun yang akan disewakan juga dibangun di atasnya. Pada tahun 1983, Joseph akhirnya menyelesaikan ruang bawah tanahnya, yang katanya akan digunakan untuk penyimpanan dan sebagai workshopnya. Elizabeth Fritzl. Elizabeth adalah gadis cantik yang ingin menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Orang-orang melihatnya sebagai anak kesayangan Joseph, padahal sebenarnya ayahnya seperti terobsesi kepadanya. Ayahnya menuntut untuk mengetahui di mana dia berada setiap saat dan sering memata-matainya. Pada tahun 1981, Elizabeth memulai kursus memasak dan pariwisata ke luar kota, yang membuat Joseph menjadi semakin terobsesi dengan Elizabeth. Joseph bahkan memulai mengekspos dirinya kepada Elizabeth seperti meletakkan gambar-gambar porno di bawah bantal Elizabeth dan secara seksual melecehkannya. Teman-teman Elizabeth juga bercerita bahwa Elizabeth adalah pribadi yang tertutup dan lebih menyukai berada di sekolah ketimbang di rumah. Tapi, nggak ada satupun yang menanyakan alasannya. Walaupun dengan rasa ketakutan yang terus menghantuinya tentang pelecehan dan obsesi dari ayah kandungnya sendiri, pada usia 15 tahun, Elizabeth menyelesaikan pendidikannya di Austria dan memulai kursus untuk menjadi pelayan profesional. Di saat itu, dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah bersama temannya ke Vienna pada tanggal 28 Januari 1983. Tapi secara teknis, karena Elizabeth ini adalah anak di bawah umur, polisi Vienna menahannya dan ayahnya datang menjemputnya. Selama di perjalanan menuju rumah, Joseph mengatakan kepada Elizabeth bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri lagi. Awal neraka. Pada bulan Mei 1984, Elizabeth membuat kesalahan dengan memberitahu ayahnya bahwa dia akan pindah ke kota Linz untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Ini membuat Joseph mengingat masa lalunya yang pernah ditinggal pergi lama oleh orang-orang tersayangnya. Dalam pikirannya, dia tidak bisa membiarkan Elizabeth pergi dan harus merencanakan sesuatu.
Pada tanggal 28 Agustus 1984, Yosef memanggil ke workshopnya untuk memintanya membantu mengangkat pintu. Tapi itu hanya alasannya aja, karena setelah itu dia membius Elizabeth dengan menutup mulutnya menggunakan sapu tangan yang sudah diberi ether. Elizabeth tidak akan pernah tahu bahwa dia akan berada di tempat yang lembab, penuh serangga dan hewan pengerat itu hanya dengan tempat tidur, toilet, dan TV selama 24 tahun. Yosef membuatnya menulis surat kepada keluarganya yang mengatakan dia melarikan diri dan bergabung dengan kultus. Kemudian, Yosef akan pergi sejauh 100 mil untuk mengirim surat itu agar meyakinkan bahwa surat itu benar-benar datang dari tempat jauh. Elizabeth akan diperkaos sekitar 3.000 kali oleh ayahnya selama 24 tahun di ruang bawah tanah itu. Dengan frekuensi koitus yang terjadi, mustahil untuk menghindari kehamilan. Dan ketika kehamilan pertama datang, Elizabeth keguguran. Kelahiran pertamanya yang berhasil adalah pada tahun 1988, yaitu seorang gadis bernama Kirsten. Mulai saat kelahiran terjadi, Yosef memberinya sebuah buku tentang kelahiran anak, kain lap, gunting, dan beberapa tisu basah. Dia melahirkan total 7 kali sendirian di tempat yang gelap gulita itu, sama sekali tanpa sinar matahari. 2 tahun setelah kelahiran pertama, Elizabeth melahirkan anak keduanya, Stefan, dan 2 tahun berikutnya, anak ketiganya bernama Lisa lahir. Namun karena Lisa terlahir dengan kelainan jantung yang membuatnya terus menangis dengan kuat, membuat Yosef sedikit panik dan tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan anak tersebut tinggal di basement, dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam keranjang, meninggalkannya di pekarangan rumah, dan berpura-pura bahwa anak tersebut adalah anak yang ditinggalkan Elizabeth untuk orang tuanya. Bahkan, dia menyuruh Elizabeth menulis sebuah surat untuk meyakinkan istrinya. Sementara itu, lantai bawah semakin sempit, jadi Yosef membuka lebih banyak ruang di antara kamar-kamar dan membawa barang-barang seperti lemari es, mainan yang disukai anak-anak, dan bahkan ikan mas peliharaan. Singkatnya, Yosef mencoba menormalkan situasi neraka yang dia ciptakan. Elizabeth juga mencoba kenormalannya sendiri untuk anak-anaknya, seperti membangunkan mereka pada waktu yang sama setiap hari, memasak sarapan untuk mereka di dapur yang kecil, dan bahkan mengajari mereka cara membaca. Semua ini terjadi dengan sementara ayahnya yang masih secara brutal melecehkan dan memperkaosnya bahkan di depan anak-anaknya. Dan pada tanggal 16 Desember tahun 1994, Elizabeth melahirkan anak keempatnya bernama Monica. Dan dengan cara yang sama dengan sedikit berbeda, Yosef membuat rekaman suara Elizabeth yang mengatakan bahwa Monica adalah anaknya yang ingin dia titipkan kepada orang tuanya. Sehingga akhirnya, Monica tinggal di lantai atas bersama Lisa. 2 tahun setelah itu, Elizabeth melahirkan anak kembar, yaitu Michael dan Alexander. Tapi karena Michael memiliki masalah pernafasan yang mengerikan, Yosef membiarkannya mati dan membakarnya. Sementara itu, Alexander dibawa ke lantai atas untuk tinggal bersama Lisa dan Monica. Sekitar waktu itu, Yosef mulai melakukan banyak perjalanan bisnis selama berminggu-minggu. Dia akan meninggalkan banyak makanan, air, dan suplemen vitamin untuk keluarganya di lantai bawah ketika dia akan pergi. Tapi, tetap dengan ancaman kepada Elizabeth untuk tidak pernah mencoba kabur, karena sistem keamanan pintu akan membunuh mereka, dan bahkan dia mengancam dengan sebuah gas yang bisa dialirkan ke dalam ruangan tersebut yang bisa membunuh mereka semua. Kemudian pada tahun 2002, Elizabeth melahirkan anak ketujuh dan terakhirnya, yaitu seorang anak laki-laki bernama Felix. Akhir neraka. Pada tahun 2008, Kirsten, anak pertama Elizabeth, yang pada saat itu berusia 19 tahun, jatuh sakit. Sakitnya yang semakin parah memaksa Elizabeth untuk memohon kepada Yosef agar mengizinkan Kirsten untuk dibawa ke rumah sakit. Dan dia mengancam akan bunuh diri jika Yosef tidak mengizinkannya. Yang akhirnya, Yosef memutuskan untuk membawa Kirsten ke rumah sakit. Para dokter agak bingung dengan konstelasi gejala Kirsten yang ternyata kekurangan vitamin D yang sangat parah. Dan bahkan, Kirsten telah kehilangan sebagian besar giginya. Dengan tujuan agar mengetahui yang lebih menyeluruh dan menangani apa yang terjadi, dokter meminta Yosef, yang pada saat itu memperkenalkan diri sebagai kakek Kirsten, untuk membawa ibu Kirsten agar ikut diperiksa. Tapi Yosef mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan ibunya. Sehingga polisi mulai mencari Elizabeth selama seminggu dan membuat pengumuman di televisi nasional agar Elizabeth pulang. Polisi juga berencana mendakwa Elizabeth dengan tuduhan pengabaian anak yang parah. Sementara itu, Elizabeth yang melihat pengumuman tersebut melalui TV-nya kembali memohon kepada Yosef agar diizinkan ke rumah sakit, dan Yosef mengizinkannya.
Sesampainya di rumah sakit, polisi langsung menangkap Elizabeth dan menginterogasinya. Polisi mengancam akan membawa semua anaknya jika dia tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada satu momen, dengan memohon kepada polisi agar dia dijauhkan dari ayahnya, dia mulai menceritakan 24 tahun kehidupan nerakanya. Dan setelah mendengar cerita tersebut, polisi dengan cepat menggeledah rumah Yosef dan mengamankan semua anak Elizabeth, serta menangkap Yosef dengan tuduhan pemerkosaan, pemenjaraan palsu, dan perampasan kebebasan. Sementara Elizabeth dan anak-anaknya memulai terapi intens, dia juga menyiapkan kesaksiannya yang direkam di persidangan ayahnya, di mana tidak ada pers atau anggota masyarakat yang diizinkan masuk. Dan sebagai kejutan terakhir, Elizabeth muncul di persidangan dan menghadapi ayahnya yang telah menjadi teror yang menguasai setiap aspek kehidupannya dalam waktu yang lama. Ketika Yosef melihat putrinya, yang awalnya dia membantah setiap tuduhan, akhirnya mengakui semuanya dan menangis tak terkendali. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Setelahnya, hukuman Yosef Fritzl dimulai pada Maret 2009 ketika dia dikirim ke fasilitas untuk orang yang terbelakang mental. Saat menjalani hukumannya, Yosef didiagnosis menderita gangguan seksual dan gangguan kepribadian dan masih hidup hingga saat ini. Elizabeth dan anak-anaknya masih menjalani terapi intensif dan mereka dilaporkan menderita kecemasan yang intens serta serangan panik dari suara pintu tertutup dan terbuka. Mereka tinggal di lokasi yang ditunjuk oleh Austria sebagai desa X, sehingga keluarganya dapat menjalani kehidupan normal yang didukung oleh negara Austria yang relatif bebas dari pengawasan publik. Elizabeth juga dilaporkan telah menemukan cinta pada pengawal yang disewa oleh pemerintah untuk melindunginya. Dan jika ada yang pantas mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan seperti itu adalah dia, Elizabeth Fritzl.